Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat kan? Oke, alhamdulillah. Ada Yusuf, ada kemudian siapa ini, Raden. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, maka marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa ya, yang akan dipimpin oleh Fikri. Nah, kepada Fikri, silakan untuk memimpin doa. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran di pagi hari ini kita bisa lancar ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, keragaman budaya bangsaku di pembelajaran 1. Namun sebelum kita masuk pembelajaran ya, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan ini, jiwa nasionalisme kita itu akan meningkat ya. Ingat bahwa kita adalah bangsa Indonesia ya, bangsa yang beragam suku, yang banyak sekali suku, dan kita harus bersatu. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini adalah subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak mampu menyimpulkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, lihat anak-anak, perhatikan, ini adalah pawai budaya. Mungkin ada yang tahu dari gambar-gambar ini pawai budaya apa saja? Coba, siapa yang tahu? Ini ada di sekitar kita, anak-anak. Grebek. Ya, ini maulud ya. Ini ya kirab boleh ya, ini kirab pusaka. Nah, ini berikut ini akan kita lihat pawai budaya. Baik, Pak Nur minta tolong Yusuf untuk membacakan tentang paragraf 1 tentang pawai budaya. Dari bacaan ini, gagasan pokoknya yang mana? Hebat ya, kamu sudah bisa menemukan gagasan pokok. Boleh. Jadi gagasan pokok pada bacaannya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Tadi kita sudah menemukan pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu adalah pikiran utamanya ya. Nah, kemudian untuk paragraf pendukungnya yang mana kira-kira? Yuk Raihan. Yang mana Raihan? Gagasan pendukungnya. Kalau ini tadi kan gagasan pokok ya. Ini adalah gagasan pokok. Gagasan pendukungnya yang mana? Bagus, alhamdulillah. Ini gagasan pendukung. Ada lagi Fikri, gagasan pendukungnya yang mana? Iya. Betul sekali. Kemudian Ahmad Haidar, yang mana lagi gagasan pendukungnya? Ya, alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pokok ya, dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Untuk gagasan pokok, nah gagasan pokok atau ide utama itu biasanya terletak di mana? Biasanya terletak di bagian awal atau bagian akhir, atau kedua-duanya ya, awal dan akhir. Ini pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini adalah gagasan pokok. Nah, itu kan dengan bacaan itu Raihan sudah bisa,
oh Pawai Budaya itu menarik. Nah begitu kan, nggak tanpa ada tambahan kalimat yang lainnya pun dia bisa dipahami bahwa Pawai Budaya itu sangat menarik. Nah itu maksudnya berdiri sendiri, Rehan. Kemudian gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas ya. Dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Nah tadi di bacaan tadi anak-anak menemukan lebih dari satu kalimat. Ada 5 kalimat gagasan penjelas pada paragraf pertama tadi ya. Nah kemudian ciri-cirinya bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, biasanya berupa contoh, data atau pernyataan-pernyataan. Kemudian satu paragraf bisa terdiri atas beberapa kalimat. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan cermat. Kemudian temukan kalimat utamanya. Alhamdulillah tadi kita di paragraf 1 sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dari masing-masing paragraf itu tentunya juga ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sekarang coba ini paragraf yang kedua. Apakah gagasan pokok pada paragraf yang kedua ini? Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, silakan anak nanti ditulis di LKPD-nya. Nah, ini bacanya ada di samping. Ini kita lihat di paragraf, misalkan paragraf ketiga. Nah, kelihatan ya anak-anak ya? Oke, siapa yang mau berpendapat di paragraf ketiga itu gagasan pokoknya apa? Budaya. Kalau gagasan pendukungnya apa? Ya, rombong. Nanti anak-anak bisa melanjutkan mengisi LKPD tentang gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, pawai budaya itu tidak hanya terjadi di Kampung Babakan saja ya, tentunya terjadi di tempat-tempat lain seperti tempat daerah kita ya, daerah Surakarta. Tadi di awal kita sudah melihat pawai budaya dari Surakarta, kemudian juga batik karnival. Nah itu adalah bagian dari budaya juga anak-anak. Kita akan melihat bagaimana kebudayaan yang ada di Indonesia yang lainnya. Coba ya kalian cermati video berikut ini. Nah, ini adalah tentang keragaman ya. Anak-anak, ini adalah contoh keragaman ya. Jadi keragaman itu keragaman budaya, ada keragaman rumah adat, keragaman pakaian adat, keragaman tarian adat, keragaman alat musik, dan keragaman senjata. Nah, ini yang kita lihat adalah keragaman adat dari daerah istimewa Aceh. Nah, sekarang bagaimana dengan keragaman adat di daerah kita, yaitu di Jawa Tengah. Nah, saya jelaskan sebentar ya. Sukunya ada suku Jawa. Kita itu kebanyakan suku Jawa. Kalau suku Samin, anak-anak tahu di sekitar mana suku Samin? Suku Samin itu di daerah Blora ya. Kalau ya, suku Karimun itu di Karimun Jawa, di
lepas pantai Jepara sana itu ada. Nah, ini jadi satu keragaman suku rumah adat. Nah, kita lanjutkan. Ya, rumahnya juga tari gambyong, Srimpi dan gambyong. Gamelan cara membunyikannya bagaimana anak-anak? Nah, dipukul. Ya, oke. Terus kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah keragaman ya, keragaman ada rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, kemudian senjata. Tadi anak-anak sudah melihat tayangan video tentang keragaman budaya. Tugas kalian selanjutnya adalah mengisi LKPD ya. Nah, di LKPD 2.3 tadi di tayangan yang Pak Nur berikan nomor 1 ada keragaman apa anak-anak? Keragaman, oke, boleh, rumah adat di Jawa Tengah, belum. Kemudian yuk, kalian diskusi dulu, didiskusikan. Selanjutnya ada keragaman apa saja? Tarian, yang ada tarian adat, ya. Apa tariannya tadi? Tari, ya, tari Serimpi, kemudian tari gambyong. Nah, nanti kalian akan berdiskusi ya, untuk kemudian mencari tahu jenis keragaman yang lain ya, nanti bisa berdiskusi. Tadi di keragaman tadi ada alat musik. Kalau dari Jawa Tengah itu alat musiknya adalah gamelan. Nah, bagaimana cara alat musik itu menghasilkan bunyi? Yuk kita coba lihat satu-satu ya. Nah, ini adalah alat musik bonang. Cara mainkannya dengan cara di ini apa anak-anak? Angklung dari Jawa Barat ya, ya diketahui. Kemudian ada apa lagi ya nah, ada tifa berasal dari Papua ya, caranya dipukul ya, di bagian ujungnya itu dipukul-pukul, itu tifa. Nah, dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian ada ini namanya apa? Keso ya, keso dari Sulawesi ya, dari Sulawesi Selatan. Cara mainkannya digeser. Kemudian ada, setelah anak-anak tadi ya mengetahui tentang alat musik dan bagaimana cara membunyikannya, untuk selanjutnya adalah kalian mengisi ini LKPD yang sudah Pak Nur bagikan. Contohnya yang pertama tadi ada. Nah, untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Kemudian berarti dari sini bisa kita simpulkan anak-anak. Nah, ternyata cara beberapa benda tadi dalam menghasilkan bunyi itu ada beberapa cara. Nah, yuk sekarang kalian diskusikan, Pak Nur beri waktu. Alhamdulillah, berarti di sini anak-anak sudah paham ya. Nanti bisa melanjutkan jawaban yang berikutnya.
Jadi kesimpulannya, bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita akan melakukan refleksi. Coba, apa yang kamu pelajari hari ini? Gantian, satu. Ya, alat musik. Azhar, apa yang kita pelajari hari ini? Ya. Kemudian apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Ya, macam-macam rumah adat. Insya Allah nanti di pembelajaran berikutnya kita akan singgung kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, biar kan lebih paham lagi. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini ya. Dan marilah kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa. Baik, silahkan. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas partisi kalian semuanya. Pak Nur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.